menyambut dari ayat-ayat ganjil 15, 17 dan seterusnya. Perikop kita doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Sama-sama. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu, dan segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan, dan telinganya menjadi tuli. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Sama-sama. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Terpujilah Kristus yang mempunyai firman ini. Haleluya. Haleluya. Shalom. Lama juga kita tidak bersua. Sehat semua? Ya, kasih senyumlah kiri kanan. Ya. Kita sedang mau memahami satu janji firman Allah bagi orang-orang yang percaya. Orang-orang yang bertahan sebagaimana Israel. Ya, ketika satu situasi yang memang mencekam, situasi yang tidak menguntungkan hidup sebagai bangsa pilihan. Mengapa? Karena pemimpin-pemimpin Israel pada waktu itu mengkhianati Allah. Hampir 600 tahun sebelum peristiwa nubuat dari Mika itu digenapi, di mana Yesus lahir ke dunia. Allah mengirim Mika untuk bicara tentang situasi hidup pada waktu itu. Ini yang kita mau belajar. Dan karena firman ini, dia kekal. Firman ini tidak pernah yang lalu sudah berlalu. Tidak. Dia dari dulu sampai kapanpun, sampai Tuhan datang kembali. Dia tetap nyata dan hidup. Karena itu apa yang terjadi dalam zaman Mika, ternyata dia punya makna rohani untuk kita di zaman ini. Ketika kita bisa belajar dari seluruh pengalaman sejarah umat pilihan Allah Israel, itu akan mengubah percetakan di hari-hari depan. Pegang janji ini. Ini bukan perkataan seorang pendeta. Tapi ini firman Allah. Kalau mau melihat hari-hari depan yang hebat, bahkan yang dahsyat. Karena kita punya Allah yang dahsyat. Pegang janji ini. Amin. Mika, ya. Mika bahasa Ibrani dia punya artinya apa? Siapa seperti Allah? Ya. Siapa seperti Allah? Tentu tidak ada satu manusia yang sama seperti Allah. Ya. Tentu tidak ada satu manusia
yang sama seperti Allah. Ya. Nah, di dalam kitab ini Mika menyapa supaya pada zaman itu orang-orang tahu bahwa sesungguhnya tidak ada satu manusia pun. Dan ini maksudnya dia bicara untuk pemimpin-pemimpin Israel pada waktu itu. Ya. Bicara bahwa yang kau kira kau orang besar, maka kau sama dengan Allah. Ya, tidak. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Mika hendak mengingatkan pada waktu itu pemimpin-pemimpin dunia, bangsa-bangsa, bahwa Allah menentang mereka, Allah akan menghukum mereka, karena mereka tidak hidup sebagaimana yang Allah mau. Jangan lupa, seluruh pemerintahan di dunia itu ada karena kehendak Tuhan. Ya, kalau pemerintahan itu tidak menurut kehendak Tuhan, pemerintahan itu bisa jatuh, bisa amblas. Kita pernah ingat Soeharto berapa tahun, ya, Marcos berapa puluh tahun, ya. Tetapi karena ya, ibarat menantang Allah, tumbang. Ya. Tapi kalau pemerintahan itu dia berkenan di hadapan Allah, Allah akan pakai pemerintahan menjadi berkat. Pada masa Mika, bagaimana Bapak Ibu Saudara, situasi ternyata sangat menyakitkan Allah. Itu sebabnya apa yang kita baca semuanya berbentuk doa dan doa. Hanya untuk mengingatkan Allah tentang situasi kehidupan pada zaman Mika. Dan sebenarnya dia hampir sama seperti zaman hari ini. Ya. Di mana orang hidup hanya untuk diri sendiri. Di mana tidak ada keadilan. Di mana lebih banyak penderitaan, air mata, pembantaian, pembunuhan. Itu Mika sudah bicara hampir 26 abad yang lampau. Sampai hari ini. Ya, terus tergambar. Bapak Ibu Saudara, bahkan Mika, Nabi Allah ini, dia punya dampak ya lebih dari 100 tahun. Sampai pada zaman Yeremia, ya, masyarakat Israel masih mengingat 100 tahun lebih Mika bicara tentang kebenaran. Itu sebabnya Yeremia kasih bunyi lagi. Hebat itu. Ada yang nama Mika kah di rayon ini? Dia harus orang hebat. Ya. Coba lihat. Yeremia 26. Mari buka Alkitab. Coba lihat. Yeremia 26. Ya. Ini. Untuk mengingatkan bahwa sekalipun Mika sudah tidak ada pada zaman itu. Ya. 100 tahun lebih. Khotbah Mika terus terdengar dalam kehidupan Israel bahkan sampai hari ini. Mika 26 kita baca sama-sama ayat 18. Baca sama-sama apa yang Yeremia bilang. Baca sama-sama ayat 18. 3. Mika orang Moresiet itu telah bernubuat di zaman Hizkia Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Ya, coba lihat. Ini sudah 101 abad lebih lampau. Ternyata dia tetap menggema di dalam kehidupan Israel. Karena itu Yeremia angkat lagi dan bilang, "Hei Israel, Yehuda, 100 tahun lebih yang lampau." Ya, itu tadi. Orang Moseret itu telah bernubuat di zaman Raja Hizkia. Hizkia itu sudah lalu.
Itu kenapa? Karena khotbah Mika itu begitu menggema. Hanya supaya Israel menangkap. Supaya ada kemauan mengubah hidup ini. Khotbah yang sama ini datang untuk rayon percetakan. Kalau zaman Yeremia itu baru 100 tahun lebih. Zaman ini lebih dari 26 abad. 2600 tahun. Dia tetap relevan. Dia tetap berguna untuk percetakan di akhir zaman. Apa yang kita mau belajar hari ini untuk percetakan? Ya? Padahal itu sudah bunyi hampir 26 abad yang lalu. Allah tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Amin. Ya? Dia berdampak. Karena itu mari pulang dan tangkap. Dan coba sungguh-sungguh dengan firman ini. Saya tahu Anda akan mengalami perubahan-perubahan. Ya? Saya tahu banyak hal bahkan yang kita tidak pikirkan. Ya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, coba lihat kita sudah kembali ke Mika pasal 7 tadi. Ya. Bagaimana digambarkan di dalam bacaan kita yang tadi kita baca sama-sama dari Mika pasal 7 tadi. Perikop kita bilang apa? Doa, minta, tindakan dan belas kasihan. Ya. Ini bicara tentang doa dan doa. Saya sebenarnya mau tanya, bagaimana di rayon ini doa masih jalan? Halo? Itu dia. Ya. Allah tetap Allah, ada. Manusia boleh datang, boleh pergi. Tetapi Allah tetap ada. Ya. Jangan bergantung kepada siapapun. Jangan karena seseorang datang, kemudian dia bangkitkan doa. Kemudian kalau dia pergi, maka doa mati. Salah. Salah. Doa tetap harus ada. Karena doa adalah permohonan kepada Allah. Dan ini tentang doa ini sudah ribuan tahun. Hebat itu kalau percetakan tidak perlu doa kepada Tuhan. Ada yang dengar baru-baru itu. Ada penatua yang mati bunuh diri itu. Dengar ya. Majelis bunuh diri. Kita mungkin bisa menghakimi dia. Wah. Masa dia begini, dia begitu, dia kan begini. Seorang majelis masa dia bunuh diri dan bla bla bla. Mungkin kita bisa menghakimi dia. Tapi saya mau beritahu. Hampir 10 tahun yang lalu. Dunia ini sudah dinubuatkan. Setan sedang bekerja cepat. Karena setan dia tahu waktunya akan berakhir. Saudara coba lihat apa yang terjadi di dunia hari ini. Orang-orang yang tidak bergantung kepada Allah. Mereka akan tumbang, hancur. Ini serius. Jangan hidup sebagai orang-orang biasa. Karena berlabel Kristen. Yang penting hari Minggu masuk gereja. Sesudah itu Senin sampai Sabtu biasa-biasa saja. Tidak baca Alkitab. Tidak berdoa. Bisa gampang emosi, marah dan sebagainya, melakukan dosa dan pelanggaran. Orang-orang itu akan gampang tumbang dan hancur. Sekalipun dia sebagai seorang majelis jemaat, bahkan pendeta sekalipun. Karena itu hari ini apa yang Mika ingatkan. Mari pulang dan tangkap itu. Kalau ada hal-hal yang harus kita rubah dalam hidup ini. Rubahlah. Ya, dan lebih serius dengan Tuhan. Coba perhatikan ayat 14 dan 15.
Ya, bagaimana ini ada 3 permohonan ya, yang dinaikkan di dalam bacaan dari 14 dan 15. Yang pertama bahwa Tuhan menggembalakan umatnya. Itu di dalam ayat 14. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Wow, hati-hati. Kalau kita berseru gembalakanlah umatmu dengan tongkat. Siap-siap saja supaya kau dapat. Oh, jalan sebarang. Begitu kah? Hati-hati. Jangan main-main dengan Allah. Ya, ini doa. Ya. Hanya karena Mika mau Israel itu berubah. Ini pergumulan Nabi Allah. Ya, dengan doa, gembalakanlah umatmu dengan tongkat. Ya. Kambing domba milikmu sendiri. Yang terpencil mendiami rimba. Ya. Ini milik Tuhan. Saudara dan saya milik Tuhan. Kalau kita macam-macam, siapa lagi? Percetakan mana? Ya. Stop sudah dengan hidup yang tidak sungguh-sungguh. Lebih baik pendeta mengingatkan daripada beliau turun dan mengingatkan. Itu Allah kita. Ya. Ini bukan soal menakut-nakuti. Justru ini yang membuat masa depan dijamin oleh Allah. Amin. Ya. Hal yang kedua di dalam bacaan tadi kita lihat. Ya. Bagaimana digambarkan di dalam ayat 14. Yang tadi itu. Ya. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead. Seperti pada zaman dahulu. Ya. Bagaimana ada damai sejahtera. Ya. Itu bicara tentang penggembalaan Allah. Ya, yang menyertai situasi kehidupan. Ada Tuhan yang menjadi gembala. Ya. Kemudian yang ketiga pada ayat yang ke-15. Coba lihat. Baca sama-sama ayat 15. 3. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Perlihatanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Aduh, Bapak Ibu tahu toh waktu Israel mau keluar dari Mesir. Coba lihat, barang-barang hebat itu dahsyat. Ujung-ujungnya yang paling terakhir, seluruh anak sulung Mesir mati. Malaikat maut jalan dan mati. Kecuali di pintu-pintu itu ada darah, ya, yang ditaruh di palang-palang pintu. Ya, itu keajaiban. Ya. Sebelumnya apa? Supaya Mesir bertekuk lutut. Jangan tahan bangsa pilihan Allah ini. Jangan main-main dengan Allah Mesir. Ini Israel ini punyaku. Luar biasa ya. Mika mengingatkan. Padahal peristiwa itu sudah terjadi lama. Sangat lama. Ya. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Perlihatankanlah kepada kami keajaiban-keajaiban itu. Ya. Pada waktu sudah di depan Laut Merah, Laut Kulsum, tidak ada harapan. Ya, di ini hanya lembah, ini ada pegunungan. Dari belakang itu pasukan Mesir dengan kekuatan. Israel mulai menjerit. Musa berdoa, Tuhan tidak ada jalan. Apa petunjukmu? Tuhan bilang, Musa angkat tongkatmu. Belalah laut itu. Itu keajaiban Allah. Kita punya Allah yang tidak berubah sampai hari ini. Dia siap untuk membuat yang ajaib-ajaib di rayon percetakan. Dia siap. Asalkan kita mau sungguh-sungguh. Dan apa yang kita rindukan. Supaya terjadi perubahan-perubahan total. Ya, asal mulai dari kita akan lihat. Ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Hari ini
Kalau pergi ke Laut Merah, bisa lihat gitu kereta-kereta. Kalau datang cuaca bagus, ya, dan air lagi jernih, bisa lihat kereta-kereta Firaun ada di dasar Laut Kulsum. Ya, Bapak Koordinator bikin panitia, mulai simpan-simpan dan ketemu berangkat. Percetakan berangkat rame-rame. Amin. Pergi lihat itu. Mujizat-mujizat yang pernah terjadi ribuan tahun yang lampau. Sampai hari ini. Mujizat itu tidak pernah berubah. Sebab Allah kita, Allah yang tidak pernah berubah. Ya? Perhatikan. Itu kalau tadi doa. Ya? Itu doa. Di dalam ayat 16 sampai ayat 19. Ya? Ini berdoa, ini doa yang dalam bentuk mengagungkan Allah, ya, dan memohon pengampunan dosa. Kalau tadi doa untuk Tuhan, ya, bagaimana ini umatmu, ya, sekarang bagaimana umat Allah ini mengagumkan Allah dan mereka mohon pengampunan Tuhan. Ya. Coba lihat ayat 16 itu. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan mereka merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Ya. Karena bangsa-bangsa kafir itu tidak dapat melawan Allah. Sebab Allah itu dia penuh, ya, dengan mujizat-mujizat. Sehingga yang kerajaan kafir yang menawan, yang mengalahkan Israel itu, mereka malu. Itu Mika bilang. Malu. Kenapa? Mereka dipatahkan oleh Allah. Israel punya Allah itu. Dan ini doa. Ayat 16 itu. Ya. Ayat 17 bilang apa? Biarlah mereka menjilat debu seperti ular. Seperti binatang menjalar di bumi. Itu apa itu? Itu kutuk. Makan dari tanah. Ya. Karena tidak dapat melawan Allah. Ya. Kita harus mengagungkan Allah, Engkau besar Tuhan. Bangsa-bangsa, ya, yang membelakangi Allah, yang datang hanya untuk menghancurkan Israel. Tuhan, biarlah mereka hidup dengan makanan seperti ular. Ya. Hanya menjilat dari debu tanah. Mereka bukan petik buah dari pohon yang sehat sehingga makan. Tapi menjilat dari debu tanah. Itu bicara tentang ampas-ampas. Orang-orang yang di luar Allah lebih banyak kesulitan. Hidup dari hal-hal yang sedikit dan kekurangan dan kekurangan dan kekurangan. Coba lihat lagi apa yang dikatakan. Baca ayat 19. 3. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Inilah wujud dari doa Mika. Ampunilah Israel Tuhan. Ampunilah Yehuda. Ya. Mereka menyakiti hati Engkau. Engkau yang memilih mereka. Tetapi mereka memberontak kepada Engkau. Ampuni. Ya. Biarlah Engkau kembali menyayangi kami. Menghapus kesalahan-kesalahan kami. Itu doa pengakuan. Luar biasa. Ya. Doa ini terlalu penting Bapak Ibu Saudara. Negeri ini dibuka dengan doa. Tapi kenapa orang-orang di atas negeri ini hidup dengan banyak kesusahan, penderitaan, bahkan air mata? Mengapa? Jangan marah siapapun, koreksi diri. Jangan marah. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini kita 2020 jemaat GKI di tanah Papua.
di seluruh tanah ini. Kita bicara hal yang sama. Mika pasal 7. Kalau hari ini seluruh pemberitaan di atas tanah ini membuka kebenaran yang disampaikan oleh Mika pasal 7. Dan mulai tangkap dan orang-orang Papua, orang-orang di atas negeri ini, 2020 jemaat dari GKI waktu pulang pegang kebenaran ini dan mulai bergumul. Satu yang saya tahu, tidak ada satu bangsa di dunia ini yang dapat membinasakan Papua. Nothing, tidak ada. Kalau kita tangkap, hidup di atas kebenaran ini. Masalahnya kita tidak serius dengan Allah. Ya. Mungkin kita bilang, aduh bagaimana kami mau berdoa Merauke, mau berdoa ayam maru, mau berdoa yang lain-lain. Sudah tidak apa-apa. Kalau begitu kita berdoa saja tentang percetakan. Toh nanti mereka berdoa tentang mereka. Bergumul. Coba lihat. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. 5 Februari 1855. Waktu Geisler. Di dalam kekafiran dari negeri ini. Mereka berlutut. Dan mengundang sorga. 168 tahun. Tanah ini sudah ada di hadirat Allah. Jangan main-main dengan negeri ini. Paling tidak di lereng gunung percetakan. Ini negeri dari bagian dari negeri ini. 168 tahun yang lalu. Bagian ini telah menjadi catatan di hadapan Allah. Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Mengapa sampai hari ini keadaan di lereng ini begini atau yang Bapak Ibu tahu? Why? Mengapa? Majelis yang harus duduk undang PKB, PW, PAM dan why? Mengapa? Coba lihat ini Bapak Ibu Saudara anak-anak kita ini. Dan tadi sekolah minggu saya datang ke situ. Wow. Mereka salam. Pak Pendeta cium tangan. Saya punya hati tergerak. Saya cuma bilang Tuhan. Ini masa depan dari percetakan. Itu orang yang tua-tua ini yang sudah 45, 60 kepala usia itu. Ya. Mungkin kita tidak bisa yang lebih lagi untuk apa. Tetapi kalau mulai tanam lotot untuk anak-anak sekolah minggu itu. Apa yang tidak bisa? Dari dalam anak-anak itu mungkin akan ada yang jadi jenderal. Akan ada jadi wali kota. Apa lagi? Ada yang jadi apa? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa bersama dengan Allah. Bisa. (25 Oktober, dengar ini, 25 Oktober 1925, Indonesia belum merdeka. 1925. Ya. Keynes, dia bilang begini, Isaac Samuel Keynes, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi, dan marifat untuk memimpin bangsa ini. Ya? Tetapi bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Ini tahun 2000, ini tahun 1925. Ya? Tinggal 2 tahun lagi. Apa yang Keynes sampaikan, dia berusia 100 tahun. Tahun 2025. Ya. Tidak ada yang tidak bisa. Ya.
6 November 1862. Ya. Otto dia bilang di saat-saat dia akan meninggal. Dia bilang, saya rindu satu ketika saya akan bertemu orang Papua nanti di sorga. Satu saja. Ternyata akan ada ribuan orang Papua yang akan hidup di dalam kekekalan. Pasti itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang Mika bicara, hari ini kita bicara di seluruh negeri ini. Coba tangkap dan serius. Ya, tentang lereng ini. Mungkin ada satu dua kita yang tinggal di bawah sana. Oke. Tetapi bukankah percetakan ini dia ada sebagian besar di lereng ini? Coba mulai duduk. Serius. Lebih banyak kumpul, bicara, doa. Beberapa bulan lalu ya, bulan September, saya nonton televisi. Ya, Menteri Pertahanan Indonesia, ya, Prabowo, dia pergi ke Amerika. Dia bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika, Jenderal James. Bapak Ibu tahu siapa Jenderal James? Dia negro. Ya. Ratusan tahun yang lalu, negro itu budak. Bukan jenderal, budak. Hari ini di Amerika tidak ada budak. Ya. Profesor-profesor yang menjadi rektor-rektor di beberapa universitas terkenal di dunia yang ada di Amerika, itu black people, itu negro. Tapi ratusan tahun yang lalu itu budak. Mengapa mereka punya nasib bisa berubah? Karena mereka kembali kepada Allah. Percetakan bisa berubah. Percetakan sedang menyongsong hari-hari depan yang dahsyat bisa. Tangkap kebenaran ini. Hidup di dalam kebenaran ini. Dan mulai bergumul. Tidak ada yang tidak bisa bersama dengan Allah. Amin. Itu tadi itu lihat anak-anak itu. Ketemu anak-anak ini. Kalaupun ketemu anak-anak juga tidak ada atau mereka sudah besar. Tapi bukankah ini anak rayun percetakan? Bawa mereka bergumul dan mulai pelihara mereka. Tuhan mau supaya ya, kita bukan hanya jadi orang Kristen biasa, tapi kita jadi orang Kristen yang menjadi kesaksian dan diberkati dan memberkati. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari pulang memasuki minggu kerja yang baru. Hari ini mungkin kita kerja besar, kerja berat. Besok mungkin ada yang tugas di pelabuhan, pikul barang, ya ada yang mungkin di kebun, pacol, tidak apa, mengucap syukur, jalani, jangan mengeluh, jangan bersungut. Sorga tahu, sorga mengerti keadaan kita. Saya juga mengalami waktu sekolah, sulit. Tapi hari-hari ini, kita yang serius dengan Tuhan, jalan-jalan itu selalu terbuka. Mari pulang dari persekutuan ini. Lebih serius lagi dengan Tuhan. Apa yang Nabi Mika sampaikan ribuan tahun yang lampau. Dampaknya akan terus ada sampai kapanpun. Kita mau mengubah cara pandang kita. Doa-doa. Ini semua bicara tentang doa. Undang Allah. Perikop kita bilang apa? Doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Allah siap. Allah siap. Saya tahu Allah siap. Tergantung Bapak Ibu Saudara. Tapi sorga sudah siap. Siap apa saja. Mau sekolah, mau sehat, mau apa. Sorga siap. Amin. Amin.
Amin.